Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Kita awali edisi kali ini dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia senior sudah tiba di Irak dan lakoni latihan perdana di Irak. Dan sungguh di luar dugaan, pihak Federasi Irak memberikan fasilitas tempat latihan nomor 1 bagi Timnas Indonesia. Terlihat lapangan yang sangat bagus dengan rumput yang sangat rapi. Bahkan pemerintah Irak pun menggratiskan para penggawa timnas dan ofisial timnas soal konsumsi, yakni pemain timnas tak perlu membeli air minum kemasan. Padahal di Irak ini salah satu yang paling mahal adalah air minum. Sebab di Irak harga satu botol air minum kemasan 1 liter saja itu dibanderol dengan harga 46.000 dinar Irak atau setara Rp550.000. Tapi pemerintah Irak katanya memberikan air minum mineral ini secara gratis pada para pemain timnas. Meskipun kami pribadi belum dapat informasi resmi soal kebenaran ini dari pihak ofisial Timnas Indonesia. Bantuan pun kabarnya akan datang dari pihak pemerintah Korea Selatan. Pihak Korsel sebelumnya memberikan pernyataan jika Timnas Indonesia ini sangat dirugikan dengan harus menempuh perjalanan puluhan ribu kilometer hanya untuk melakukan kualifikasi Piala Dunia dan harus transit lagi ke Filipina. Pemerintah Korsel kabarnya akan menawarkan fasilitas hotel saat Indonesia nanti melawan Filipina di Manila. Untuk yang satu ini pun kami belum mendapatkan konfirmasi resmi loh ya dari pihak ofisial timnas apakah benar soal pernyataan Korsel ini. Tapi apapun itu, kami sebagai warga Indonesia mengucapkan terima kasih yang cukup dalam atas niat baik para negara-negara ini pada Indonesia. Oke, lanjut ya. Saya cuma mau kalian lihat video ini. Ini terjadi di Bundesliga Jerman. Di sini wasit terlihat memberikan kartu kuning pada petugas yang lakukan pergantian pemain, khususnya pada petugas pemegang substitution board. Hal ini disebabkan petugas ini dianggap ulur-ulur waktu dan terlalu lama untuk menyetel nomor pemain yang akan diganti dan yang akan masuk. Ini baru satu kejadian ya. Pernah juga ada hakim garis yang di kartu merah loh, cuma gara-gara dia ini muntah di pinggir lapangan karena kecapean. Ada juga yang cuma gara-gara salah angkat bendera offside itu pun kena kartu merah oleh wasit. Pertanyaannya, kapan ya di Indonesia bisa kayak gitu? Di Indo mah giliran pemain, ofisial, pelatih yang protes cepet banget ngasih kartu. Giliran wasit atau hakim garis yang salah atau buat keputusan yang salah, diem-diem baik. Ya kalau mau profesional ya harus gini, semua pihak itu dipukul rata. Indonesia mana main. Kita ke berita klub. Borneo FC dipastikan terusir dari Stadion Segiri Samarinda sebab stadion ini akan direnovasi oleh PUPR. PUPR hanya memberikan waktu sampai bulan Oktober sebenarnya untuk Borneo FC ini bermarkas di Stadion Segiri ini sebab stadion ini tuh memang nggak lolos verifikasi. Borneo dipastikan akan bermarkas di Stadion Batakan miliknya Persiba Balikpapan bersama PSM Makassar dan Barito Putra yang juga terusir dari Stadion B.J. Habibie dan Stadion Demang Lehman. Yang dua stadion ini pun sebenarnya nggak lolos verifikasi. Nah, ini kan lucu. Di Kalimantan dan Sulawesi itu banyak loh stadion bagus seperti Palaran, Aji Imbut, Barombong, dan lain-lain. Tapi semuanya terbengkalai. Nah makanya lucu ketika ada calon presiden dalam kampanyenya bilang kami akan bangun stadion bertaraf internasional jika kami terpilih. Pret, wong stadion-stadion yang ada aja terbengkalai kok. Ya kalau emang mau buktiin ya nggak usah nunggu jadi presiden, sekarang aja tuh beresin stadion-stadion yang terbengkalai. Nih kami kasih lihat contoh beberapa stadion mewah tapi terbengkalai. Yang pertama Stadion Barombong di Makassar. Yang kedua, Stadion Palaran di Samarinda. Yang ketiga, Stadion Watu Belah di Cirebon. Yang keempat, Stadion Andi Matalata di Makassar. Yang kelima, Stadion Utama Riau.
Yang keenam, Stadion Sangkuriang Cimahi. Itu aja dulu deh dibenahin. Meskipun ya masih banyak juga stadion yang mangkrak, tapi 6 stadion ini tuh lumayan lah kalau bisa dibenahi. Sebab stadion itu fasilitasnya cukup oke. Nggak usah janji-janji mulu. Kerja. Ojo mung isone nyangkem tok. Dari Arema, akhirnya terjawab sudah kenapa Arema pinjamkan Gustavo Almeida ke Persija. Ternyata ada barter nih. Arema akhirnya mempermanenkan 2 pemain Persija yang dipinjam, yakni Ginanjar Wahyu dan Ahmad Syarif Maulana. 2 pemain yang dipinjamkan di awal musim ini oleh Persija. Sebelumnya memang santer beredar kabar jika Persija harus keluarkan uang 4 miliar untuk bisa meminjam Almeida. Tapi kabarnya Persija cuma bayar 1 miliar saja dengan jaminan 2 pemain pinjaman Arema ini dibolehkan dipermanenkan secara gratis oleh Arema. Dari Persebaya, Ze Valente kabarnya fix sepakat gabung dengan tim anak Dewa United. Lucunya kabar ini justru diungkapkan oleh salah seorang pemain asing Dewa United, yakni Sonny Stephen. Kabarnya justru kedatangan Z ini dirinya lah yang akan dicoret oleh Dewa United. Hal ini terlihat di unggahan Instagram Sonny Stephen yang memposting jersey dirinya yang tergantung, yang mengisyaratkan jika dirinya akan hengkang dari Dewa United. Bener nggak ya? Dari Persib Bandung, unggahan kiper utama Persib Teja Pakualam di Instagramnya menimbulkan polemik. Ada yang beranggapan Teja akan out, menyusul rumor adanya kiper Filipina yang dirumorkan ke Persib. Apalagi setelah ada kabar jika tim Liga 2 Semen Padang resmi ajukan tawaran pinjaman pada Persib untuk bisa memulangkan Teja ke kampung halaman. Ada juga yang beranggapan ini kode akan ada pemain bernomor 14 yang akan masuk ke Persib. Tentu saja nomor 14 itu identik dengan Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam. Nah, silahkan asumsinya guys. Bicara soal Asnawi, kami pernah bilang jika Asnawi ke Persib, apakah PSM akan setuju? Lalu ada yang komentar, emang apa hubungannya dengan PSM? Oke, kita akan flashback dikit ya. Asnawi itu sebelum ke Korea adalah milik PSM. PSM meminjamkan Asnawi ke Ansan Greener atas permintaan pelatih timnas Sintayong. Meskipun akhirnya Ansan Greener ini mempermanenkan Asnawi, tapi Asnawi ini 11-12 dengan Pratama Arhan. Itu yang kami tahu loh ya, koreksi kalau kami salah, sebab kami pun cuma dengar berita ini dari media loh ya. Yang kami tahu dulu dalam klausul pelepasan Asnawi ke luar negeri, pihak PSM ini berikan satu persyaratan pada Asnawi. Asnawi boleh dilepas ke klub luar negeri tanpa harus bayar fee alias tebus kontrak. Asal saat tak lagi main di luar negeri, Asnawi ini hanya boleh main di PSM di Liga Indonesia. Jika ini benar, maka akan sulit bagi tim manapun di Liga 1 untuk bisa dapatkan Asnawi. Tapi satu hal yang fix dan asli adalah Asnawi emang akan ke Bandung di bulan Desember ini untuk memenuhi panggilan atau permintaan Asbul yang akan menjadikan Asnawi salah satu brand ambasador Asbul di Korea. Sementara manajer Persib Haji Umum Muhtar mengatakan kalaupun Persib melepas Putu Gede, maka Persib harus cari penggantinya yang sepadan, minimal grade A. Kira-kira siapa ya? BTW Lord Hen lagi di Bandung tuh. Dia lagi ada di tokonya Asbul loh. Kodekah kalau Lord Hen akan balik ke Persib? Gimana komentarnya guys? Dari Persija, pernyataan ketum Jackmania Diki Sumarno soal kepindahan Witan Sulaiman ke Bayangkara FC ini diprotes oleh Witan Sulaiman sendiri. Diki Sumarno sempat mengunggah instastory jika perpindahan Witan ini pasti bukan cuma keinginan sebelah pihak. Pasti ada kesepakatan antara klub Persija dengan pihak Bayangkara juga dengan pemain itu sendiri. Nah, ini tuh instastory dari Diki Sumarno ya. Tapi unggahan ini langsung dikomentarin oleh Witan Sulaiman sendiri yang mengatakan jangan sok tahu dan jangan buat statement kalau tidak tahu apa-apa. Mending diam, ujar Witan.
Nah, silakan komentarnya. Apakah ini emang cuma Persija dan Bayangkara yang kerjasama sementara Witan yang nggak mau? Atau gimana nih? Sebab dalam raut wajah Witan sih emang sepertinya Witan ini nggak mau dipinjamkan. Tapi karena ada hal-hal tertentu ya mungkin loh ya. Akhirnya Witan pun harus mau dipinjamkan ke Bayangkara FC. Karena mungkin Persija ini kan memang lagi butuh duit, atau emang ada ancaman nih dari pihak Bayangkara terhadap Persija, akhirnya Persija pun lepas Witan, atau apalah gitu. Yang jelas cuma Witan dan klub yang tahu kebenarannya soal ini. Mantan Kapten Timnas Indonesia U19 Evan Dimas resmi mundur dari Arema FC. Evans pamit pada teman-temannya pada hari Senin 13 November ini. Menurut sang agen Muli Munial, Evan tak akan pensiun tapi akan istirahat sementara waktu untuk pemulihan cedera dan akan gabung lagi dengan salah satu tim biru di Liga 1. Nah lo, tim biru mana nih? Biru Barat, Persib Bandung, atau Biru Tengah PSIS? Gimana menurut kalian? Ke tim biru mana ya? BTW, manajemen Persib baru ngasih kode nih. Katanya sih di hari Minggu ini atau minggu-minggu ini akan memperkenalkan 2 pemain baru. Nah lo, apakah Evan salah satunya? Dari Piala Dunia U17, Timnas Indonesia kembali bermain imbang dengan skor yang sama, yakni 1-1. Dan ada beberapa hal yang kami catat dan juga beberapa fakta yang terjadi. Yang pertama, skor yang sama dengan pencetak gol yang sama, yakni Arkan Kakak. Yang kedua, sejarah baru dicetak Arkan Kakak. Jadi satu-satunya pemain Indonesia yang mampu cetak 2 gol dalam ajang Piala Dunia. Dan jadi satu-satunya pemain Indonesia yang bisa cetak 2 gol secara beruntun di 2 laga Piala Dunia. Yang ketiga, penonton emosi. Ya, para penonton yang di stadion bahkan mungkin yang di rumah pasti emosi pada Bima Sakti. Di saat Timnas harus curi poin 3, tapi permainan Timnas U17 masih sama, menunggu dan andalkan counter attack, tapi tak ditopang dengan kemampuan. Apalagi di babak pertama, para penonton meneriaki Bima Sakti. Kami pribadi tahu maksud Bima Sakti pada laga kali ini. Dia itu tahu fisik dan stamina pemain U17 ini tuh masih payah. Bahkan menurut STY, ketika dia datang melihat latihan Timnas U17, mengatakan fisik dan stamina pemain U17 ini cuma 30%. Dan ini mungkin disadari oleh Bima Sakti, yang akhirnya inilah yang membuat Bima Sakti ini menerapkan sistem atau taktik para pemain agar bersabar di babak pertama untuk menghemat energi. Emang terlihat sih di babak kedua, kalian pun lihat ya, permainan Timnas U17 ini tuh berubah 180 derajat. Bahkan kemudian bisa mencetak gol. Tapi itu ternyata nggak cukup membuat kita bisa menang. Finishing, stamina, dan ketenangan masih jadi PR yang belum bisa diatasi oleh Bima Sakti. Sayang memang di laga terakhir jumpa Maroko, Bima Sakti nggak bisa lagi minta saran STY sebab STY sudah di Irak. Tapi dengan hasil ini, laga terakhir akan sangat menentukan sebab 4 tim di grup ini masih memiliki peluang yang sama, yakni dengan catatan poin Ekuador poinnya 4 setelah menang lawan Maroko, Maroko poinnya 3 sebab kalah dari Ekuador, Indonesia 2 poin, dan Panama 1 poin. Nah gimana nih? Bisa yakin lolos nggak nih?